Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Pak Ustadz Yuri dalam acara Angkro Islami yang membedah tentang hukum-hukum Islam. Terima kasih Pak Ustadz Yuri. Langsung saja Pak Suratman. Pada malam hari ini kita bertemu lagi Pak Ustadz di Angkro Islami ini. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang zakat Pak Ustadz. Zakat. Betul. Mohon dijelaskan apa toh itu zakat Pak Ustadz. Zakat itu dari lafadznya itu adalah zakatan, isim masdar, zaka yaski, taskiyatan, kemudian bisa zakatan. Artinya dari kata zaka, taskiyah. Taskiyah itu membersihkan. Iya. Itu dari segi kata ya. Kemudian zakat itu dipakai secara istilah beberapa ketentuan tentunya. Yang pasti semua orang kalau bilang zakat itu saya kira semua orang ya sudah tahu ya. Zakat itu ya. Yang mana kita simpelkan saja itu zakat ada dua. Yang mana semuanya itu juga bersifat sedekah, maka kata-kata pembagian zakat itu di Quran itu memakai lafaz innamas shadaqatu lil fuqara'i, memakai lafaz sedekah, bukan innamaz zakatu lil fuqara'i. Innamas shadaqatu karena memang bersifat memberi ya. Memberi, sedekah itu bersifat memberi. Dan zakat itu juga memberikan. Oke, itu gak usah kita panjang lebar. Masalah zakat saya kira gampang lah ya, secara istilah ya. Yang terpenting itu zakat itu kita umat Islam itu setidaknya dua ya. Data semua apa? Zakat fitrah dan sama zakat mal atau amwal ya. Itu. Yang terpenting malah itu. Jadi kalau zakat fitrah itu zakat jiwa, fardu ainin, jadi fardu ain. Untuk zakat nyawa ketika manusia itu hidup dan dia itu muslim tentunya. Tetap syarat apa-apa dalam rukun Islam itu tetap muslim. Seperti sholat juga harus muslim. Enggak muslim sholat gimana? Ya enggak ada pengaruhnya. Untuk apa enggak muslim kok sholat? Zakat begitu juga. Artinya begitu juga kalau enggak muslim sholat enggak sah, enggak dianggap. Begitu juga zakat di antara syaratnya adalah muslim. Muslim itu harus mengeluarkan zakat. Atau zakat harus orangnya muslim. Kalau tidak muslim ya enggak usah zakat. Bukan enggak usah zakat. Kalau enggak muslim zakatnya enggak diterima Allah. Artinya enggak dianggap Allah, enggak nyambung. Memang itu syarat mutlak. Terus selanjutnya Pak Ustadz, siapa zakat fitrah, zakat mal ya? Siapa tuh yang wajib mengeluarkan zakat ini Pak Ustadz? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Nah, kita awali dari zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah itu dikeluarkan setelah bulan puasa atau Ramadan itu selesai. Tapi sebelum sholat Idul Fitri. Itu harus diberikan pada saat itu. Tapi ya tentu ada sekarang udah ngatur ditakjil atau didahulukan dulu ya. Dicicil. Maka tengah-tengah Ramadan sudah pada mengumpulkan zakat. Itu ya enggak masalah. Yang penting pokoknya bulan Ramadan Syawal itu memang orang itu menjalankan zakat dan zakatnya sampai ya enggak masalah. Dicicil dulu enggak masalah. Itu yang zakat fitrah. Zakat fitrah itu ketentuannya tentu saja banyak. Yang saya ambil yang inti-intinya saja ya, di antaranya orangnya itu mengalami hidup di 2 bulan. Sebagian 2 bulan ini. Berarti dia itu hidup di bulan Ramadan, juga hidup di bulan Syawal. Ketika ada orang tidak mengalami 2 bulan ini hidup, itu enggak wajib zakat. Enggak wajib zakat fitrah. Contoh, bayi lahir setelah azan maghrib akhir bulan Ramadan. Azan maghrib ya, sudah azan maghrib sudah pada buka terakhir itu. Bayi lahir, enggak wajib mengeluarkan zakat, enggak wajib zakat fitrah itu bayi. Oh gitu. Zakat fitrah kan enggak kenal umur. Nanti kalau zakat mal saya jelaskan lagi. Ini zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah enggak kenal umur. Yang jelas kalau dia itu hidup
ngalami bulan Ramadan, begitu juga ngalami bulan Syawal. Itu yang saya contohkan tadi, bayi lahir habis maghrib di akhir bulan Ramadan ketika berbuka puasa terakhir, kok terus ada bayi lahir, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau orang tuanya tidak wajib menzakati anaknya yang baru lahir itu. Kecuali dia lahirnya sebelum maghrib, entah kurang berapa menit, katakanlah kurang 5 menit lahir, 5 menit adzan maghrib. Nah, berarti dia sudah menemui akhir bulan Ramadan, juga menemui bulan Syawal. Kemudian dibalik, sekarang kalau mati, kalau orang itu puasa dia 1 bulan penuh, ternyata kurang 5 menit, ya, kurang 5 menit waktu maghrib kurang 5 menit, dia meninggal, berarti dia tidak pernah menemui bulan Syawal, maka dia tidak wajib zakat. Kecuali meninggalnya baru habis buka, wah enak, kipas-kipas, mati. Jadi dia sudah menemui bulan Syawal, dia wajib dizakati. Itu zakat fitrah. Nah, terus ada pertanyaan gini Pak Ustadz. Setahu saya ini semenjak kecil saya kan mengeluarkan zakat 2,5 kilogram. Bolehkah lebih dari itu Pak Ustadz? Mungkin 5 kilo, 10 kilo, nah, gitu Pak Ustadz. Ya malah bagus. Makanya kan kurang. Kita kan tahunya kan dari kecil zakat 2,5 kilo, wah, sampai besar ya. Setidaknya ini ya, kalau Qur'annya itu enggak masalah itu saja ya. Gimana Pak Ustadz? Apa-apa saja itu ditambahi kecuali ada ketentuan wajib. Iya. Ketentuan syarat seperti sholat 5 waktu. Saya mau keren di hadapan Allah, mau 6 waktu kalau sholat. Oh ya enggak bisa, itu sudah ketentuan 5 waktu. Nah, kalau zakat itu batas minimal 2,5 minimal ya, berarti lebih bagus. Mungkin kalau rezeki kita itu kan masuk kategori yang ada di juz 4 kalau nggak salah itu ya, lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan memperoleh birru itu ya kebahagiaan, keberuntungan, hal-hal yang bagus, sampai dia itu mau infak, berarti mau memberi, lebih dari yang dia cintai. Di antara lebih dari yang cintai berarti kan ditambahi. Maka kalau sedekah juga itu pilih yang bagus, jangan punya makanan banyak, bagus-bagus, tapi menunggu kalau sudah enggak terpakai baru disedekahkan. Nah itu ya agak-agak kriminal sedikit itu. Artinya itu kalau Quran atau Allah itu menganjurkan sedekah itu yang paling baik, yang kamu cintai. Kalau yang enggak kamu cintai disedekahkan itu ya tetap bagus, tapi mungkin kurang nilai di hadapan Allah. Tapi kalau yang disedekahkan itu sesuatu yang sangat kamu cintai, mulane kowe ku nak duwe perkara kalau punya sesuatu yang dicintai, sedekahkan saja. Tapi jangan salah tafsir ya. Saya cintai saya, cintai istri saya. Berarti istri saya berikan sama orang aja. Edan itu namanya. Berarti pada intinya zakat ini kalau tiap kita lakukan waktu setelah bulan puasa ini di atas 2,5 kilogram malah bagus. Ya, mungkin malah 5 kilo, 10 kilo, 100 kilo. Karena ketentuan itu adalah batas minimum. Ya, jangan sampai kurang dari itu. Untuk selanjutnya Pak Ustadz, kapan waktu untuk melakukan zakat ini Pak Ustadz menurut panjenengan? Itu tadi kalau zakat fitrah jelas tadi ya. Saya ulangi lagi. Ya, orang yang menemui bagian dari Ramadan, begitu juga bagian dari Syawal hidupnya. Tanpa itu hanya menemui Ramadan saja nggak wajib zakat, hanya menemui Syawal saja nggak wajib zakat. Itu kalau zakat fitrah. Kalau zakat mal itu istilahnya itu nisab. Nisab itu terdiri dari jumlah dan waktu. Oh gitu. Zakat mal. Saya terangkan apa namanya jumlah jenis-jenisnya zakat mal itu ya. Kalau mau dimulai dari tanam itu berarti pertanian. Pertanian itu yang disebut dalam kitab itu ya hanya sesuatu yang ditanam yang mana itu menjadi makanan pokok negara itu. Itu. Kalau Mekah kan biasa kurma ya kurma. Akan tetapi ya tentu saja kalau sekarang ya semua bertanam itu kemudian dizakati ya bagus. Malah bagus nih. Saya ingat apa namanya kajiannya Mbah Maimun Zubair itu ya. Memang tidak ada di kitab. Dia juga menyebutkan. Itu pas ngaji di hall Pak di saya di Blora itu ya. Perbandingan antara petani padi sama petani cengkeh.
Iya. Saat itu sekitar 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, sudah lama lah itu. Itu perbandingan kan jauh. Petani itu repotnya bukan main tanam padi. Penghasilannya hanya berapa? Berapa, betul. Setidaknya itu zakatnya itu 10%, minimal tuh 5%. Itu tanaman Dari hasil. dari hasil. Iya. Sementara cengkeh tidak ada orang menyentuh itu zakat. Ini Mbak Mun protes Mbak Mun. Padahal harganya lebih mahal. Ya Cengkeh tentu saja jauh kan, penghasilannya itu enggak Jauh sebanding lebih dengan besar, iya. orang bertanam Padi. padi. Ya kita enggak usah berpanjang lebar. Intinya kalau kita mengajak masyarakat, saya enggak bicara hukum yang harus begini harus begitu. Iya. Pokoknya semua penghasilan mari kita zakati. Iya, iya. Itu zakat mal. Iya. Kita ambil yang global saja. Iya. Semua penghasilan. Semua Nanti apa hasil. saja? Oh, gitu. Nanti apa saja yang Pak Suratman bayangkan atau apalah. Tanaman apa saja kalau memang memenuhi hasil dizakati. Nggih, untuk merujuk ke tanaman, ini sebagian besar penduduk Indonesia kan tanam padi, Pak Tanam Ustadz. padi. Bagaimana Pak Ustadz hitung-hitungannya agar orang petani ini tahu dari kalau kita panen itu berapa zakat mal yang harus kita keluarkan kalau kita tanam padi dari itu Pak Ustadz? Ada yang menghitung itu apa namanya dengan kulitnya, artinya berarti padi ya masih Padi, ya. berupa padi. Ada yang menghitung itu sudah menjadi beras, ya. Tapi saya ambil yang global aja biar gampang ya. Orang panen sekali gabah, namanya gabah kalau orang desa itu gabah ya. Gabah itu bawa ke rumah, kemudian secepatnya zakati itu bagus, pakai gabah aja. Ya. Itu sekitar 10 ton. Tapi kami dari pondok juga biasa membulatkan saja biar gampang, itu 10 ton. Berarti kalau ada orang panen kurang dari 10 ton itu belum wajib zakat. Oh, itu pun begitu. dalam satu tahun. Kalau dapat 1 ton Pak Ustadz? Zakatnya itu 10%. Kalau dia itu hanya nibake atau nguncalke bibit tumbuh sendiri, berarti tinggal ngunduh. Lah sekarang itu nak bahasa saya itu insukiyat bil bimunatin ya, insukiyat bimunatin. Apabila disirami dengan ongkos, nah tentu saja kata-kata disirami dengan ongkos ini maksudnya lebar. Bisa dengan airnya beli, bisa juga nyiramnya itu dengan tenaga orang bayari, bisa juga sekarang pupuk itu kan juga termasuk menyirami ya. Nah itu. Kalau diongkosi dengan bentuk seperti itu 5% atau nisful usur. Bahasa fikihnya tuh al usur 1/10. Kalau tanam cuma-cuma. Ya, kalau zaman dulu kan biasa tanam cuma-cuma. Padi ditanam jebret, panen unduh gitu saja. Enggak pernah mikir obat, enggak pernah mikir macam-macam ya hidup. Lah itu 10%. Berarti kalau 1 ton berarti 100 kilo Pak Ustadz ini. 100 kilo yang seperti kilo. itu. Oh ya seperti itu. Gitu. Tapi kalau saya berani menilai, artinya itu berani menghukumi, sekarang itu petani itu susahnya bukan main. Air juga sulit, kadang-kadang juga nyedot dari sungai-sungai yang jauh itu juga biaya besar. Terus pupuk, obat dan sebagainya. Oke lah itu dianggap aja muknah atau ongkos sehingga hanya 5%. Berarti 1 ton berarti berapa? 50 kilo. 50 kilo ya. Itu zakatnya. Ya itu wajib kita keluarkan untuk petani biar tahu di sini Itu jadi, akhirnya semua tanam ya seperti itu bentuknya. Gitu. Zakatnya itu. Selanjutnya Pak Ustadz mungkin kita pertanyakan tentang kalau pegawai dan karyawan Pak Ustadz, apakah wajib zakat? Nah itu penting sekali kita bahas itu, artinya. Oke, saya akan cerita agak jauh ya. Ini saya bahkan sering ya baca di kitab An-Nawadir. An-Nawadir itu sebuah kitab yang menceritakan ulama-ulama dan wali-wali Allah terdahulu. Di antara juga menyinggung masalah 3 ulama besar, baik itu dalam fikih atau dalam hadis, dalam segala urusan syariat, yaitu Imam Syafi'i, kemudian muridnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian temannya Imam Syafi'i namanya Sauban Jamal Ar-Ra'i. Sauban Jamal namanya Ar-Ra'i itu karena dia itu senangnya itu menggembala, dia itu berternak, menggembala. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah diajak dolan nengok Sauban Jamal Ar-Ra'i oleh Imam Syafi'i. Itu sampai kagetnya itu sampai semaput. Sampai pingsan melihat kesolehan dari Sauban Jamal Ar-Ra'i. Sauban Jamal Ar-Ra'i itu ditanya Imam Syafi'i, kalau zakat kamu bagaimana? Kan ditanya gitu Imam Syafi'i. Sauban Jamal Ar-Ra'i menjawab, mazhab kamu apa mazhab saya? Nah, Imam Syafi'i, mazhabmu mazhabku.
Hukum ya hukum kok madzhab-madzhaban cara Jawane ya. Masalahnya sama-sama orang alim. Sama-sama orang Gitu. alim. Iya. Loh kalau kamu bilangnya atau kata dari Syekh bin Jamal Ar-Ra'i, Iya. kamu kan mufti. Iya. Iya. Menggunakan hukum itu juga harus berkenaan dengan orang-orang banyak. Iya. Kalau saya beda. Gitu Kalau ya. kamu tetap nisab ada ukuran tadi loh. Iya, Ada iya. 1 tahun ada ukuran dan sebagainya. Iya. Kalau saya tidak pakai nisab, semua kalau saya dapat penghasilan pasti saya zakati. Itu Syekh bin Jamal Ar-Ra'i. Secara otomatis berarti Semua kalau saya mendapatkan penghasilan Penghasilan. dari semua Iya. pekerjaan saya mendapatkan penghasilan, saya zakati. Gitu. Filosofinya Syekh bin Jamal Ar-Ra'i adalah atau hitungannya Syekh bin Jamal Ar-Ra'i adalah Iya. tidak ada yang menjamin semua rezeki yang saya hasil dari bekerja saya itu pasti halal. Oh. betul, Maka betul. saya cuci dengan Zakat. zakat. Iya, iya, nggih. Itu. Dan ini nanti saya bacakan ayatnya, saya buka-buka nanti ketemu itu di surat At-Taubah itu ya. Iya. Itu saking herannya, saking kagetnya siapa? Tadi muridnya Syekh Ahmad bin Hanbal. Iya. Ya. Goblok semaput itu ya. Untuk batasan mungkin ada nggak Pak Ustadz minimal gaji itu tadi yang dihitung zakat Pak Ustadz? Ya kalau kita kemudian mengkorelasikan dengan fikih ya, Iya. aturan fikih tetap nisab 1 tahun, 1 nisab 1 tahun. 1 tahun. Nisab itu terdiri dari jumlah dan waktu. Waktu. Nisab itu kata-kata nisab itu batasan jumlah dan waktu. Waktu. Waktunya itu 1 tahun. Iya. Terus dalam 1 tahun kamu hitung apa penghasilanmu itu mencapai 1 nisab apa tidak. Oh gitu. Ya, artinya mencapai ukuran apa tidak. Iya. Kalau seperti emas kan sekitar 80 gram. Nah itu disesuaikan itu saja. Iya. Katakanlah sekarang itu 1 gram 1 juta ya. Terus kita itu 1 gram 1 Iya. juta lah Iya. emas murni. Berarti penghasilan 1 tahun 80 juta. 80 juta. Kalau Iya. nggak dapat 1 tahun 80 juta nggak usah zakat. Nggak masalah. Dihitung 1 tahun. Tapi kalau kita itu setiap punya penghasilan dizakati ya Zakati. tentu saja bagus. Sen. Jadi kalau 80 juta 1 jutanya 25.000. Iya. Nah 10 juta 250.000 kali 8 berarti 2,5. 2 juta. 2 jutaan. 2 juta. Ketika orang 1 tahun penghasilannya 80 juta, maka dia dalam 1 tahun itu mengeluarkan 2 juta rupiah sebagai zakat. Nggih. Ketika tambah, ya tambah. Tambah lagi nggih. Nah, maka gini ya, kadang-kadang ada istilah gini. Zakat itu kalau masih sedikit itu enteng. Kita punya uang 100 juta, zakatnya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Punya 200 juta, zakatnya 5 juta enteng. 5 juta. Tapi Anda punya 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta. 25 juta. Anda punya 2 miliar? Wah, bingung Pak Ustadz. 50 juta. Berat loh. Berat. Padahal itu wajib Pak Ustadz. Wajib kita keluarkan. Sebetulnya sama. Iya. Sama. Kurusnya kan tetap sama. Iya. Iya. Maka saya pernah di podcast Sano ya. Jenengan itu punya ayam 10. Iya. Saya minta 1 enteng kan? Iya. Tapi sampean punya sapi 10. Lah itu. Padahal kurusnya istilahnya sama. Sama. Kan? Persenannya sama. Iya, iya. Sama-sama Nggih. hilang 10%. 10%. Iya. Sama-sama hilang 2,5%. Kalau Iya. uang punya uang 1 triliun. Wah, Lo kan banyak ini pengusaha-pengusaha kita kan banyak Iya, iya, punya iya. uang 1 triliun. Iya, banyak nggih. Tapi yang nggak tahu mereka dizakati apa tidak, kita juga nggak usah suudon. Iya. Dizakati gimana Pak Ustaz? Hasilnya korupsi ya seumpama ya gitu. Kalau memang orang-orang kaya ini kok betul-betul zakatnya dikeluarkan 2,5% dibagikan orang-orang miskin, saya kira ya. Ya nggak ada orang miskin. Lah. Terus begini Pak Ustadz nggih, mohon saya juga dijelaskan agar ini masyarakat tahu tentang emas tadi Pak Ustadz. Kalau ibu-ibu ini biasanya kan beli emas disimpan untuk perhiasan sampai mungkin lebih dari 80 juta, tapi dipakai untuk perhiasan Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Hukumnya jelas di fikih, dimanapun fikih itu ulama juga ijma bahwa emas itu yang wajib dizakati adalah simpanan. Oh, kalau begitu. emas yang dipakai perhiasan, Iya. zinatun zahab, perhiasan emas itu tidak wajib dizakati.
ini hukum aslinya. Iya. Tapi kembali lagi saya tekankan, Bu, ya walaupun begitu mau orang kaya kok. Biasa lah penghasilannya dijakati ya. Penghasilannya dijakati. Rasa mikir. Iya itu. Kalau mobil juga zakat Pak Ustaz? Mobil. Ya monggo dijakati ya, Pak. Malah bagus gitu. Itu waktu kita beli atau waktu gimana? Kan setiap tahun kan ada penyusutan Pak Ustaz kalau mobil. Minimal itu mobil Anda kuat beli mobil 100 juta. Iya. Ada zakatnya 1 kali ya nggak apa-apa. Dalam arti memang secara hukum kan ya zakat itu ada ketentuannya. Kepemilikan pribadi, kepemilikan yang milik pribadi biasa, Iya. itu kan nggak kategori tijaroh. Sementara yang wajib zakat itu istilahnya itu tijaroh. Oh, Tijaroh betul. itu berarti harta yang dibuat untuk perdagangan, harta yang berjalan berkisar di perdagangan. Nah kalau mobil truk untuk mengikuti dagang, nah itu berarti termasuk harta dagangan. Nah itu wajib dizakati tiap tahun. Tapi kalau mobil pribadi sebetulnya ya bisa mengatakan nggak wajib zakat karena dia tidak dipakai untuk perdagangan. Tapi ya nggak tahu juga sekarang mobil pribadi ya charter apa kesana untuk menemui relasi atau dan sebagainya ya. Ya tentu saja zakatnya lebih bagus. Tentunya mobil. Untuk masalah tadi Pak Ustadz penghasilan, umpama kan gini Pak Ustadz, umpama insya Allah kayak kita ini usaha, sekali usaha ini kita untung umpama 5 juta, langsung kita potong zakat 2,5% kita keluarkan. Tapi sisa dari itu Pak Ustadz saya tabung di bank biar untuk masa depan saya. Apakah selama itu kita tabung sudah genap 1 tahun wajib kita zakati lagi Pak Ustadz? Enggak, pertanyaan orang hilang gitu. Ini kan umum Pak Ustadz. Mau kita sini-sini juga nabung masyarakat gitu. Duit atau duit akeh. Kita kembali lagi pada penghasilan ini, ulama-ulama sekarang juga pada sepakat yaitu dizakati. Ya tentu saja ketentuannya kalau satu nisab. Nisab itu waktu 1 tahun sama ukurannya adalah emas 80 gram. Oke, ketika ada orang itu punya penghasilan, baik itu 1 juta atau 5 juta setiap 1 bulan. 1 bulan 5 juta saja, kalau 1 tahun kan belum ada 80 juta. Belum masuk kategori ini, belum masuk nisab. Mama 10 juta Pak Ustaz, 1 bulan. 10 juta sebulan berarti 120 ya. Kan gitu. Itu satu nisab. Dizakati tiap bulan ya bagus. Maksudnya boleh. Tidak harus nunggu 1 tahun. Oh begitu. Asal akumulasi 1 tahun itu zakat terpenuhi ya selesai. Oh begitu ya. Ya, akumulasi 1 tahun ketika Anda melakukan tiap bulan zakat. Nah, itu nggak masalah. Oh gitu. Jadi bagus berarti ya. Iya. Jadi kan tiap bulan kan kamu bisa memberi orang, nggak nunggu 1 tahun. Setidaknya memberi mereka yang menjadi hak untuk mendapatkan zakat. Itu boleh-boleh saja. Nah kemudian katakanlah ya 1 bulan 10 juta. Kalau 10 juta diambil 2,5% berapa? 250 ya? Iya betul, 250 ya. 250 berarti sisanya kamu tabung di bank kan gitu ya. Kamu tabung di bank. Ya kalau kamu tabung semuanya terus untuk kehidupan apa? Ya ada lah. Yang penting pokoknya ada zakati ya sudah. Oh gitu. Ya, itu kan penghasilan. Sudah dizakati ya sudah. Entah itu kamu buat apa, kamu tabung buat beli ini ya sudah, karena itu sudah dizakati. Nanti bulan berikutnya ya penghasilan bulan berikutnya dizakati. Iya. Ya untuk masalah zakat ini mungkin ada Pak Ustadz dari akhir acara ini begitu pentingnya zakat. Monggo Pak Ustadz untuk masalah zakat ini ada penekanan untuk kita yang masih muda-muda ini tentang masalah zakat ini Pak Ustadz. Zakat itu kalau di zaman Nabi itu yang jelas itu ada amil ya. Amil itu seseorang yang ditunjuk imam secara sah atau pemimpin secara sah untuk ngurusi zakat. Kemudian kaitannya amil itu mendapatkan, karena memang amil itu rekoso, susah payah amil itu untuk ngurusi zakat, maka dia termasuk mendapatkan bagian, boleh mendapatkan pemberian bagian dari zakat. Itu amil. Nah berkaitan itu coba saya
membaca ayat di surat At-Taubah ini ya. Iya. Di tafsir Jalalain itu. Tapi ini asbabun nuzulnya itu begini. Kesalahan-kesalahan sahabat dulu itu biasanya kalau tobat Iya. itu disertai dengan zakat atau sedekah. Oh. Zakat itu bahasa membersihkan, berarti membersihkan Dosa. membersihkan kesalahan. Ini terjadi kronologi ini sebagaimana asbabun nuzulnya di tafsir Jalalain ada, itu kisah dari seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Jadi Abu Lubabah ini sama rombongan ini diutus Nabi untuk memata-matai Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah suku yang di sekitar Madinah itu yang sudah mengadakan perjanjian damai sama Nabi dan orang-orang Islam, akan tetapi berkhianat. Oh. Maka diserbu oleh Nabi. Sebelum diserbu, ini Nabi mengutus Abu Lubabah untuk memata-matai suku atau Bani Quraidah. Ya kalau kita itu bahasa suku, kalau mereka Bani ya. Bani itu anak turun, keturunan Bani Quraidah. Nah, Abu Lubabah ini nggak tahu ya, karena dia itu banyak kenal di suku-suku itu. Dia malah mendatangi ke sana itu kayak orang silaturahmi, ketemu saudara, ketemu ibaratnya gitu, ketemu kanca-kancanya. Nah itu malah jago ngepenak, malah cerita ini nanti kalian sudah mengkhianati Nabi loh. Ini Nabi mau nyerang ke sini, malah gitu. Terus kemudian dia ingat, waduh, saya ini kan diutus Nabi kok malah begini-begini. Dia itu saking emonya atau saking takutnya, malah dia kemudian pulang begitu saja. Oh, iya, nggak lapor Nabi, nggak gimana, malah terus nggak ikut perang juga. Itu pulang. Ya pulang itu dengan teman-temannya ini menemui satu frustasi karena merasa salah sama Nabi dan agama Islam. Kemudian dia itu membuat rantai banyak. Dia itu disuruh teman-temannya untuk memborgol atau merantai di tiang-tiang masjid Nabawi. Gitu. Sampai sebegitunya dia ingin tobat. Ini tidak akan boleh melepaskan saya kecuali Nabi atas perintah Allah. Supaya sampai gitu. Swanger ya. Tobatnya sahabat itu swanger. Nah tobatnya saya iki mari ngono wis. Umat dilakoni ngono wis aman-aman saja. Abu Lubabah dan teman-temannya sampai segitunya. Ya. Ini saya bacakan. Nazarat fi Abi Lubabah wa jama'atun awsaku anfusahum fi suwarul masjidi lama balaghum ma nazala fil mutahallifina wa khalafu la yakhilluhum ila nabi. Ora entuk ana sing nguculi kejaba nabi. Jawane ngono. Fa khallahum lama nazalat. Lah begitu perang selesai, kalah ini Bani Quraidah ini pada lari, hilang, sudah tidak ada penduduknya. Beliau Nabi kembali. Begitu melihat, loh, ngapain itu orang-orang kok di rantai di tiang-tiang masjid? Heran Nabi. Ini ada apa? Terus sahabat cerita gini-gini. Sebetulnya enggak usah terlalu begitu kata Nabi. Seumpama dia itu dari Bani Quraidah tadi ya terang saja ketika di perang ya udah terlanjur begini ya Rasul, saya minta maaf selesai. Tapi dia sudah kadung sumpah begitu ya, saya tetap nunggu wahyu dari Allah untuk pembebasan dia. Wah, Abu Lubabah sampai berhari-hari nunggu ayat turun. Sampai sebegitunya Pak Ustaz ya. Iya. Dia enggak mau dilepasin, enggak boleh. Begitu ya. Lepas itu hanya untuk sholat saja. Itu ya anaknya perempuan itu yang masih kecil itu biasa melepaskan Abu Lubabah ketika sholat. Habis sholat di rantai lagi. Tidak mau makan. Sampai hari ke-6. Turunnya ayat itu malam hari ke-7. Kebetulan Nabi itu ada di rumah istrinya yang namanya Ummu Salamah. Jadi Nabi lucu juga ya. Ya karena dia sudah bilang dia mau bebas, yang bebaskan saya kalau dapat wahyu dari Allah. Nah ini belum ada wahyu ya saya enggak bebaskan. Betul sampai betul-betul lemas loh. Hampir 7 hari enggak makan enggak minum loh. Enggak dia saja sama teman-temannya ini, rombongan dia yang diutus menjadi mata-mata itu. Akhirnya pacar-pacar itu turun ayat. Nah ini ayatnya ini kita bacakan. Ini ya sebagai zakat penebus. Jadi zakat itu penebus dosa, juga membersihkan harta di antaranya itu. Maka biasanya itu ada zakat ini biasa dipakai ulama-ulama atau kiai-kiai kalau pidato itu memang ini. Tapi sebetulnya kronologisnya bukan masalah zakat asalnya. Asalnya bukan masalah zakat kronologisnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh
ambillah ya Muhammad min amwalihim, dari harta-harta mereka. Sebetulnya kata mereka ini merujuk pada Abu Lubabah dan teman-teman. Kalau kaitannya ayat ini. Tapi tentu saja untuk Al-Quran selanjutnya ya tentu saja ya orang-orang yang punya harta. Kan begitu. Sodakotan sebagai sodakoh. Tutohiru yang bisa membersihkan apa sodakoh. Hum ing wong-wong ing tadi. Waktu zaki ya tegese bersihkan zakat. Zakat itu membersihkan. Membersihkan kesalahan. Hum ing tadi yang Abu Lubabah dan teman-teman. Biha dengan sedekah tadi. Wasoli lan dongakno. Wasoli lan dongakno. Sira Muhammad alaihi ing atase Abu Lubabah dan teman-teman. Inna sholataka, sesungguhnya doamu kepada Abu Lubabah dan teman-teman iku sakanun, bisa membuat dia tenang. Sakanun menjadi ketenangan, rahmat lahum kepada Abu Lubabah dan teman-teman. Intinya itu artinya itu. Tapi ini banyak dipakai menjadi dalil apa zakat ya. Jadi ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat, sebagai sedekah, sebagai zakat itu dipakai. Ya enggak masalah. Memang zakat itu juga membersihkan, baik itu membersihkan dosa maupun membersihkan harta. Karena tidak jamin semua harta yang kita dapat itu pasti halal 100%, tidak jamin. Betul sekali. Sahabat zaman Ar-Ra'i, orang yang wirainya seperti itu merasa rezekinya ada yang haram, maka dia setiap punya hasil, katakanlah dia berternak kok kemudian satu hari menjual kambingnya, maka hasilnya dia zakati. Langsung dijakati Pak Ustaz. Enggak tanggung-tanggung, enggak mau dia 2,5%. Nah terus ini saya sambung kaitannya dengan kronologi sahabat juga. Ya, sedekah atau zakat yo enggak boleh kemudian medit atau sedikit sekali dipasno, ya jangan. Tapi kamu tambah istrinya membabi buta memberi, itu juga ada larangan. Oh, begitu. Ini ada di hadis Bulughul Maram. Nanti ngaji kita di masjid babnya belum sampai, nanti bisa sampai ke situ. Yang artinya itu berkaitan dengan sahabat namanya Sa'id bin Abi Waqqas. Dia itu seorang sahabat kaya raya, tapi anaknya cuman tinggal satu perempuan. Terusan dia merasa tua, sudah mendekati ajal. Datang rawuh sowan ke Nabi, ya Rasul, saya itu hanya punya anak satu perempuan, sementara harta saya itu banyak. Saya mau mensedekahkan 2/3 dari harta saya. Yang sepertiga biar anak saya kan. Janganlah kebanyakan. Gitu ya. Ya kalau enggak 2/3 ya satrohu. Satroh itu separuhnya ya. Berarti setengahnya. Kebanyakan. Nanti enggak mau. Gitu ya. Ya kalau begitu asulus. Sepertiga iku jaga, tapi ra apa-apa. Terus jawabane ngono. Ya wis ra apa-apa seperti itu nggih. Iya. Berarti malah enggak boleh nggih. Kemudian afatazaruha. Apakah kamu itu mau meninggalkan anak turunmu, warismu, itu dalam keadaan fakir? Mergo saking seneng sedekah banda mok sodano kabeh, anakmu ra entuk warisan. Entuk mok 1/3. Tadi kalau itu kan kalau pertama kan 2/3 ya. Berarti anaknya Sa'id bin Abi Waqqas hanya dapat 1/3. Itu ndak boleh Nabi. Itu bisa jadi ukuran maksudnya itu wong lomo, bahasa wong Jawa wong lomo ya ora usah terlalu sehingga malah keluarga jadi korban. Tapi kalau enggak jadi kan mereka baik-baik saja silakan. Maksudnya suami, istri, anak-anak sudah sepakat dapat rezeki segini. Gimana saudara semua? Setuju sama. Lihat tapi setelah disodorkan semua, terus makan apa? Terus makan apa? Nah, itu diantara untuk menjadi pertimbangan itu ya. Nah kemudian kiat zakat kita itu gini loh ya. Apalagi zakat ya. Yang sedekah sunnah saja gini. Kita harus betul-betul membangun sebuah pemikiran yang soleh. Istilah kerennya itu harus mindsetnya itu yang soleh. Begini, kita itu merasa enggak semua itu anugerah dari Allah. Betul. Ya. Lahir kita enggak bawa apa-apa, enggak tahu apa-apa. Akhirnya tahu apa-apa dan dapat apa-apa. Apalagi kita katakanlah sudah kaya, sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Sebetulnya kalau kemudian males-males untuk zakat ataupun sedekah, ini kan harusnya malu sama Allah. Betul. Iya, semua kan pemberian Allah. Betul sekali. Kemudian jangan merasa ketika Anda mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah, itu Anda itu merasa punya. Jangan. Kalau Anda merasa punya, yaitu yang mari keberatan, yaitu yang menjadikan agak-agak keberatan karena Anda merasa punya.
Iya, iya, iya. Coba kalau ini itu saya dapat itu harta saya sekitar 1 miliar. Ini kalau aturan atau perintah Allah adalah 2,5% ini bukan hak saya. Malu saya kalau masih bawa 2,5% ini. Iya, iya. Ya kalau punya mindset seperti itu kan bagus. Iya. Apalagi mindsetnya seperti Sauban Jamal Ar-Ra'i, orang alim temannya Imam Syafi'i. Apa? Semua penghasilan ndak jamin halal semua. Iya. Maka harus saya zakati membuang kotoran dari rezeki saya. Itu, okay. Apalagi punya mindset seperti itu. Masa kotoran kamu bawa terus? Menjijikkan. Iya, iya. Kalau punya mindset seperti betul itu sekali, ya. betul ya. Okay, Itu. okay. Jadi tinggal cara orang itu berpikir itu gimana yang menjadikan dia itu enggak segan untuk mengeluarkan zakat, bahwa zakat itu bahkan malah senang ya. Iya, iya. Alhamdulillah kau berikan kekuatan untuk memberikan zakat yang mana ini mengotori harta saya, yang mana juga bukan hak saya. Kalau dapat itu kan enak, betul sekali. Okay. Berapapun ya enggak berat ya, karena merasa itu kotoran loh. Iya, betul sekali. Ustaz. Kotoran loh, masa kotoran saya pegang terus. Dan itu memang bukan hak kita. Dan bukan hak kita. Oke, terima kasih Pak Ustadz untuk kajian Angkro Islami pada malam hari ini tentang zakat. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.